oke. Kan pilihan itu. Nah, tinggal kita di mana titik lemahnya kita itu yang mana gitu, yang bisa menutupi ini. Kalau asal mantan bini itu dulu cinta sama kita kali lah Pasti cinta. Perhatian dia ke aku itu nggak ada. Sementara aku tipe laki-laki yang butuh perhatian, yang butuh diperhatikan, yang butuh dimanja. Selingkuh, karena suntuk tadi ini orang tua terus mengeluh kan, aduh bini mulu, istrimu segini. Jumpalah sama konsumen bidan, itu ngasih perhatian, kadang-kadang perhatiannya berupa chat, nelfon segala macam, perhatiin lah, manjain lah. Ke situ lah jadinya gitu loh. Kata terbuai terpesona di situ lah. Ya, tahu mantan gini itu pertama selingkuh segala macam, ngomong lagi, kau selingkuh ya? Kenapa kau selingkuh gini? Ya nggak ada, karena aku butuh ini. Oh, berubah lah dia terus hari. Aku tinggalkan selingkuhan gue tadi yang bidan tadi ini, berubah lah karena dia udah berubah gitu lah. Harapannya juga bukan yang untuk melepaskan dia, dia tadi berubah gitu. Berubah dia, oke lah, aku lepas gitu. Aku perbaiki lah rumah tangga. Tapi berubahnya dia itu cuma sebentar, cuma sehari dua hari, seminggu dua minggu, terus dia balik lagi ke versi awalnya gitu. Versi awalnya jadi gini lagi gitu. Apa aku didikanku yang salah, apa aku yang terlalu memanjakan gitu. Udahlah, biarlah ikuti dulu lah. Tapi aku didik tampan, nggak bisa juga selingkuh lagi aku 2 kali, 3 kali aku selingkuh sama bini yang sekarang gitu. Bini yang sekarang malah 3 selingkuh lagi, tahu bini yang segala macam banget. Udah, kau pilih segala macam, kau pilih aku atau pilih segala macam? Udah, aku milih kau karena ada anak kita. Ini kau berubah segala macam, iya aku janji berubah segala macam. Berubah memang, cuma sebentar gitu. Habis itu balik lagi ke versi awal dia. Itulah sifat tadi, sifat paling mati itu. Kecuali dari dirinya sendiri yang mau berubah. Mau ustaz terus orang gitu bang, pacaran sempat gitu dulu, ini versi gitu lah. Kalau bilang gini, enggak. Ya udah berubah sebentar, balik lagi. Karena aku tipe kalau aku pribadi, aku tipe laki-laki yang butuh perhatian, yang butuh dimanja, butuh dilayani, itulah. Jangan aku dicuekin. Versi kok gitu. Kalau di versi itu nggak gitu pula. Jangan terlalu membebani aku dari kehidupan. Nah, aku orangnya Bang Doni bisa masak, bisa buat teh sendiri. Aku malah kadang-kadang, ya aku ngambil nasi sendiri, buat teh sendiri. Karena kalau waktu lenggan aku buat kue sendiri. Itu aku orangnya nggak terlalu ingin, meskipun aku anak paling kecil, nggak terlalu suka diperhatikan. Tapi aku butuh support dari materi pada saat itu. Karena aku merasa aku lemah di situ. Bawa manja dulu di waktu di lajang-lajang dulu, yang awak diginikan sama orang tua awak begini segala macam, rasanya kok kayak banting setir harus beginikan orang, gitu. Itu yang nggak baik, sifat yang nggak baik. Nah, masing-masing yang diperhatiin aku nggak, udahlah aman itu, masalah diperhatikan. Aku paling ngeri sih yang dibilang gimana bang, jangan lupa makan, itu nggak itu. Aku kurang nyaman yang gitu, udah besar kok jadi makan, aku kelaparan makan, harus aku minum gitu, kantor aku tidur gitu. Sebenarnya tipe keluarga ini hanya tinggal membalas saja. Kalau pasangan kita itu nurut ya, dan nurut dalam arti bukan harus mau dituruti dalam apa ya. Kalau kemauan awak terpenuhi, awak bahkan lebih bagus. Udah itu aja. Tapi nggak segampang itulah, nggak sesempurna itu bisa awak lakukan. Kalau orang rumah kita itu ketemu sama betul-betul orang tua zaman dulu, itu sebenarnya dulu awal itu wedok memang kodratnya biasa, nggak bisa ini zaman aja kalau mau rumah tangganya amblang pasti gitu. Kalau dia bercurhat dengan orang tua, tapi kalau dia curhat yang sama seusia dia, aku nggak bisa kayak gitu, pasti gitu bang. Nah yang benernya itu memang di versi dia curhat dengan orang tua ya. Gitu. Memang pada kodratnya kan memang perempuan yang harus menuruti suami selagi di jalan yang benar gitu loh. Gitu aja. Nah kadang-kadang kan sekarang kondisinya kan perempuan zaman sekarang yang seusia dengan kita kan nggak bisa menerima itu. Dia udah mengikuti zaman gitu loh. Apalagi dengan versi perempuan yang bekerja. Ini sama gitu juga bang. Sama mantan dulu lah, pecah-pecah kami. Susah sama loh bang. Nggak kerja, jalan-jalan pun cuman ya udahlah, ada duit 5.000 beli jus lah 10. Kan dulu 5.000 jus, 5.000 udah minum jus lah pinggir jalan, dan duduk di
sih sukanya aku udah maka aku pengen juga udah pas semenjak udah dia aku masuk FF 2016 udah 2017 masuk di kerjaan ini beda kayak gini nggak cocok Faktor ekonomi. aku dalam arti berarti kerja aku malam udah jelas nanti masuk dari belakang ini ya kan akhirnya terus berpikiran gitu lah aku bang dan aku memang keras kalau orangnya bang nggak suka gitu loh bang aku nggak bisa dibilangi lah gitu nggak pandai ngatur ego sendiri lah gitu Tapi mau mengatakan laki-laki egois memang. keras loh Gitu. Memang kalau kita bicara ini nggak ada perempuan ya kita satu jalan. Iya, Karena kita laki-laki semua gitu loh. tiba dihadapkan dengan Tapi ketika ada perempuan lain pasti ada pertentangan di situ gitu loh. Karena gini-gini. Tapi kalau bicara soal kodrat ya memang si istrinya apapun ceritanya harus ngikut suami. Enggak, iya. Selagi yang benar. Dan karena apa bisa diterima sama perempuan. Jadi kalau cerita gini terkadang ya mungkin kalian kan belum ada merantau atau ke lingkungan yang beda gitu kan. Kalau kita nengok contohnya lah ya, pasangan Nias, orang Indonesia kerja, apalagi pokoknya yang penting bisa hidup ya, makanya orang ini tinggalnya banyak tinggal sih. Itu udah pijak semua nama katanya pasangan itu. Ya tetap dia suami itu. Identitas itu kan dibeli. Kalau orang itu kan dibeli kadang anak tidak baru lunas sama mertuanya. Dan mau cuman apa orang itu dipijak depan umum pas ribut apa segala macam nggak ada dia tetap suami itu. Kalau kita kan enggak pantang apa sih Bagian nalar di kitanya pun ada seperti itu. Di kitanya kalau perempuan yang betul-betul dia memang mau mempertahankan rumah tangganya, dia pasti legowo, dia harus menerima gitu loh. Menerima jiwa menerima perempuan zaman sekarang itulah yang nggak bisa didapat. Kalau kita cerita zaman dulu kan setia kali itu mau maaf mau gimana maaf sendiri lah dulu. Aduh ayah itu dulu ya lah ngeri. Makanya kok putih gitu ya. Kok jadi mama dulu mana itu dia? Gitu. Bahasanya gitu. Aku cuma nonton gitu. Ayam berjudi, mabuk, berantem, jarang sama mama. Saya nggak cocok, dilempar. dapat kawan kayak gitu kan ada kawan yang dapat versi bini yang kayak orang dulu kawan bilang gitu dan aku cuman Iya. suami Nah itu sebenarnya. jadi oh salut dulu aku yang Iya. salut kali ya kau tampar suami kau kayak gini tapi kok dia hanya cuman status di WA kita buat udah Tapi di mana itu lagi dicari? iya tapi ya kalau mau bilang gitu memang ya kalian cocok nggak sama gue ya? Memang yang tahu agama sih memang awalnya dasarnya itu yang tahu agama karena semua kalau udah tahu gitu semua apalagi tahu menerjemah atau apa ya dia udah di situ semua kan dia ngerti gitu sebagai seorang pasangan kodrat sebagai istri apa kebanyakan kita perempuan sekarang kan iya TikTok kan jadi yang nggak apa dari situ konflik namanya hidup konflik ya namanya problem tetap ada setiap hari selalu ada soalnya versinya juga ada beda versi masalahnya versinya beda beda. dan aku yakin kau nampaknya hanya senang-senang di sini gitu. Kadang-kadang di rumah pun bentrok juga saya gitu. Berat, nggak usah diapa. Jangan ngomong. Itu vlog. Suaranya. Hah? Nggak bersuara. Enggak itu. hanya Bukan gerak-gerakan kita ya Yang si Neuro ini saya orang suka kali menjatuhkan kawan. sedikit. Kau mau ngapain kamu juga? Aku mau ngambil foto Iya, kita. jangan tutup.
nggak nampak, harus merah. Ini vlog kau udah nggak sih? Udah kayak ngeten anak gabus ya. Saya. Ayo. Merapat Bang Doni. Kok nampak kepalanya aja? Boleh gitu? Bisa. Gini kan bisa. Tanganmu nggak? Tanganmu haram. Udah keluar mentalnya. Udah keluar mental. Kirimi semua. Apa? Kirimi semua masuk. Mampus foto banyak. Banyak kali lihat tingkah kau. Sensornya nggak bisa nangkap cepat. Ya kayak iPhone ya bro. Ambil lah. Konten itu Murah-murah loh Bang. itu kameranya bagus ya. Nggak, kalau bisa mengunjungi Putra Siregar itu lagi banding harga semua ini. Dia ke apa? Galang dana tuh ke Palestina. iPhone ini. Boleh makan nggak? Bang? Kebanyakan kita ya. Jauh lagi jam. Ini? Hah? Langsung nggak apa? Kan berapa orang ya kemarin ya sama Wayu? Bertiga. Gimana tuh? Pandi, tapi cari sarapan. Matanya melek terus. Bebas. Ini bangsat juga harus diturunin ini. Melek terus bentuknya bang. Itu tuh ini. Nggak tahu. Udah lama kok itu. Sama. Aku kemarin terakhir ke situ, benar dia lagi di rumah sakit, ngurus bosnya sakit, udah. Buka Pak, untuk aku di rumah sakit, nih bos ngurus rumah sakit, betul. Terakhir dia bilang dia dapat job apa listrik di rumah sakit Tanjung Bali. Mau ngejok itu deh. Apa itu? Yang itu. Apa ini? Kabel-kabel gini. Instalasi. Dan nggak pernah pula aku lihat situ lagi kalau nggak. Memang enggak jalan lewatan gimana? Karena aku tahu kalau di kota itu mesti melewati kalau buka dia ketinggal. Di jalan apa tuh? Tenang aja. Enggak, ya. Kemarin kafe itu. Tenang aja. Depan Oh, juga. nggak sih itu ya? Nggak pernah, itu yang waktu ajak itu lah aku nggak bisa. Aku di tempat Pak Catur gue bilang. Oh, asal pulang dari kita telah sih. Wajib Si Desi dapat masalah ya? banyak kali kontrak Banyak kan kontrak. Kamu kerja di Ajlan, kontrak fiktif. Ajlan kena sama dia. Iya, kan kau itu ngajari dia. Bagus. Kontrak fiktif. Yang buat kenal. Pasti Ajlan itu, cuman lebih banyak ini, lebih banyak dia sih di Malta. Yang ku dengar ya, karena Ajlan nggak tahu apa juga sama dia. Dari personalnya juga. Nah, dari perusahaan, dari orang. Iya, personal ya juga. Tetangga-tetangga yang di tempat. Bapaknya cuma yang mau membalikan duit yang kenal sama bapaknya. Nah, aku hampir kok. Bang, pinjam abang BPKB mu bang, pakai namamu. Nama abang kan udah RO. Aku Betul, iya. untuk biaya mama rumah sakit. Iya. Oh iya. Lo, aku bilang gitu. Kok dong, aku bilang. Aku mau pinjaman juga, rencana mau ngirim-ngiriman. Alasan lah. 3 bulan lunas lah bang. Dibilang sama orang si Ika, Yanda. Untung lah nggak abang iya kan. Tempat abang iya kan bang, mampus nggak pulang BPKB abang. Iya lah. Ya kau yang tak pukulin bilang seketika itu. Iya, adiknya
penghasilan kena itu nama konsumennya. Iya. Dan kadang lebih tetangganya si Desi, Mek 18 juta. MC-nya siapa sih Ardi? Stepringan Oh iya. konsumen. Yang Iya, singkama itu. mertua Yang kawan singkama itu tuh. mana? Terus Iya. dibilangnya kan ada orang yang mengurus STNK atau apa? Pajak. Iya, BPKB-nya di sekolah kan ya? Iya lah. Gitu sih ya. Makanya nggak nyangka gitu. Dia anaknya alim 1, sholatnya 3, 2. Makan siang dia ditanggung orang lesin loh 3, udah. Gaji dia tuh utuh loh kata bilang. Kemana larinya? Aku catatan aja, aku milih udah lari ke laki-laki. Iya, banyak orang curiga sama aku. Ya udah laki kan sebahat, bilang kau suka sama Desi. Kita aja lah kayak anjing kau kata dia. Jadi nanti dia belajar dari kau. Aku dia kena ya, justru karena kau kan ada belajar dari Jadi kau. ternyata sama Anjilan udah komunikasi. Komunikasi cuman yang nggak tahu Tapi udah bagus kan. bagus. Cuman sekedar lah. Ya belum sedih lah ya. Hah? Ya belum sedih. Iya, sama ini. Jadi sama ya Sebenarnya gini loh, aku sama si Denny itu nggak ada masalah berat, cuma masalah menggek hati. Denny sama Enda itu kan. Terutama aku lah yang memang menggek sama dia. Konsumen. Iya. Udah. Kenapa? Cuman ya Karena agen lah yang agennya dari Anda. IoT nggak selesai. Udah kemudian dari Kemudian dayanya udah habis banyak, harus dimasukin ke masuk-masuk. Ada aja. Bagus yang punya pemilik ini lah kebun lah. Iya. kemudian ada situ apa? Juga bilang enggak. Udah lah tuh. Ya aku mungkin kena di jatuh tapi kalau